Baiklah, Bapak akan menjawab beberapa soal yang kemarin sudah Bapak tanyakan ke kalian. Kita akan mulai dari soal yang nomor 1 tentang limit tak hingga. Jadi prinsip limit itu adalah dengan menyederhanakan ya. Kalau untuk limit tak hingga, kita harus menyederhanakan bentuk dari fungsi aljabar ini menjadi bentuk konstanta. Karena pada dasarnya limit itu, kalau Bapak terangkan dari awal ya, konsep limit itu limit tak hingga ya, limit x menuju tak hingga dari 1 per x itu hasilnya adalah 0. Kenapa dikatakan 0? Karena apabila nilai tak hingga kita substitusi ke dalam x ya, tak hingga itu artinya adalah bilangan yang sangat besar, bilangan yang sangat besar sekali. Jadi apabila satu itu kita bagi dengan bilangan yang sangat besar, maka hasilnya itu akan mendekati 0. Contohnya aja misalnya 1 dibagi 10 itu bilangannya adalah 0,1. Kalau 1 dibagi dengan 100 berarti 0,01. Nah, apa seandainya angka yang pembaginya ini ya, angka pembaginya ini kita jadikan bilangan tak hingga. Tak hingga itu bilangan yang sangat besar sekali yang kita tidak tahu berapa nilainya. Maka di sini bisa kita bayangkan hasilnya sudah pasti adalah 0, mendekati 0. Jadi dianggaplah limit dari tak hingga fungsi 1 per x menuju tak hingga itu dianggap dia mendekati 0 ya. Jadi soal yang ini tadi harus kita rubahlah dia, kita akali supaya bentuknya menjadi 1 per x. Nah, caranya adalah dengan kita bagilah dia dengan bilangan yang sama. Kalau misalnya aturan penyederhanaan ya kan, dalam pecahan ini kan pecahan namanya nih, bentuk pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Jadi bagaimana menyederhanakan pecahan? Tentu kalau biasanya kita punya bilangan pecahan misalnya ya, misalnya punya bilangan pecahan 10 per 6. Bagaimana menyederhanakannya? Tentu di sini kita bagi ya kan, kita bagi 2, bawah juga harus dibagi 2, jadilah bilangan 5 per 3. Jadi ada prinsip keseimbangan atau prinsip keadilan di sini. Begitu juga dengan pecahan kita yang berupa fungsi ini. Kalau yang di atas kamu bagi dengan misalnya ini ya, kita kalikan dengan 1 per x pangkat 3 ya. Maka yang di bawah sini juga harus dikali dengan 1 per x pangkat 3. Nah ya, jadi yang 1 per x pangkat 3 ini kalau dikalikan dengan pembilang, penyebut juga harus dikali dengan 1 per x pangkat 3. Nah, kenapa harus dengan 1 per x pangkat 3? Nah, nanti kita mau akan tahu kenapa seperti itu. Kalau kita kali 1 per x pangkat 3, maka di sini nanti akan menjadi 7 kali x pangkat 3. Jadi karena ini bentuknya pengurangan ya, operasi pengurangan atau penjumlahan, kalau dikali dengan sebuah angka, maka ini semuanya ini akan dikali ke masing-masing suku. Karena bentuknya dia pengurangan atau operasi pengurangan atau penjumlahan. Tapi kalau di sini perkalian ya cukup sekali saja ya, tidak semuanya dikalikan. Jadi karena ini pengurangan, jadi harus dikali ke semua suku. 7 per x pangkat 3 kali 1 per x pangkat 3 ya, kurang 2x pangkat 2 kali 1 per x pangkat 3 dikurang 1 kali 1 per x pangkat 3. Baru yang ini juga 3x pangkat 3 kali 1 per x pangkat 3 kurang 2x kali 1 per x pangkat 3. Nah, ini kalau 7x pangkat 3 dikali 1 per x pangkat 3 maka jadi bentuknya begini ya, 7x pangkat 3 dikali 1 tetap 7x pangkat 3 per, nah jadi ini kali x pangkat 3 nya. Jadi jangan kamu ngalikan 7 kali 1 7 kali ini lagi, tidak,
pecahan itu yang dikali dia hanya pembilangnya. Kalau dia tidak punya penyebut, misalkan begini, kita punya bilangan ya, misalnya kita punya bilangan 8 dikali 1/3. Nah ini jawabannya bukan 8/24 ya, bukan 8/24. Nanti kamu kalikan 8 kali 1, 8 kali 3. Nah, salah ya, bukan ini jawabannya. Yang betul itu adalah 8 kali 1/3 itu adalah tetap 8/3. Karena 8 itu sebenarnya dia punya penyebut 1 nilainya. Ya, 8/1 itu kan 8. Nah, cuma tidak dimunculkan karena dia sama dia nilainya dengan 8. Jadi sebenarnya bentuknya begini. 8 dikali 1 8, 1 dikali 3 3. Nah, itulah prinsip perkalian pecahan. Jadi kalau ini ada pernya nih, per 1. 1 kali x pangkat 3 jadi x pangkat 3. Dikurang 2x kuadrat kali 1 tetap 2x kuadrat per x pangkat 3 dikurangi 1 kali 1 tetap ya, 1 per x. Nih 3 kali ini 3 kali x pangkat 3 kali 1 tetap 3x pangkat 3 pernya x pangkat 3 kurang 2x kali 1 itu 2x pernya x pangkat 3. Nah ini sorry ya, kamu dengannya harus di tengah-tengah. Nah sekarang dari bentuk yang ini ya akan kita jadikan bentuk kita sudah sederhanakan ya. Jadi kalau x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 ya, itu akan habis ya, bisa habis ya, kita bilang. Tinggallah di sini jadinya 7. Nah, dikurangi kalau ini x pangkat 2 dengan x pangkat 3 ya, kalau kita jabarkan begini dia, 2 dikali x pangkat 2 berarti xx ya, x kali x itu kan x pangkat 2, x pangkat 3 berarti x nya begini. Nah kalau begini kita lihat, maka ini kalau kita habiskan yang habis itu kan 2 ini ya, boleh yang terhabis, masih ada tersisa ini kan. Iya, maka jadinya di sini 2 per x. Dikurangi 1 per x pangkat 3 berarti karena tidak ada x berarti tetap dia. Nah, kemudian yang ini bawah gitu juga 3 per x ya, ini sama, ada x pangkat 3 x pangkat 3 ya. Kalau kamu mau menjelaskan seperti ini boleh, berarti sini x nanti ada 3 x dibagi dengan x habis ketiga-tiganya, tinggallah angka 3. Ini sama seperti yang di atas, tinggal 2 per x ya. Nah kalau menurut aturan yang di buku ya, jawabannya sudah terbaca oleh kita ya kan, jawabannya itu adalah bilangan yang ini. Nah bilangan yang ini jawabannya. Kenapa yang bilangan di belakang ini tidak ya? Nah kenapa harus mereka yang jawabannya? Atau bisakah dari awal tadi sudah bisa kita jawab? Bisakah dari awal kita sudah tahu jawabannya bahwa itu adalah 7/3? Bisa sebenarnya ya, karena di sini sudah dijelaskan di awal ya bilangannya itu. Kalau kita lihat secara urutan mendapatkan nilainya 7/3 ya. Dia ciri-cirinya memiliki 3 itu adalah ini, soal yang ini. Kalau kita lihat pangkatnya di bawah dia paling besar ya kan, 7 itu di atas letaknya memiliki x dengan pangkat paling besar. Nah dan kebetulan pangkatnya sama-sama berpangkat 3. Nah kalau kamu lihat secara itu, kamu bisa mengkonsepkannya. Oh ternyata limit tak hingga itu mudah sebenarnya cara menjawabnya. Namun kita harus tahu dulu kenapa jawabannya bisa seperti itu. Nah, jawabannya bisa seperti itu karena alasannya. Terus kita apakan yang nilai 2 di belakang ini? Kenapa bisa tidak diikutkan? Nah ini nilai yang di belakang ini, kita ingatkan lagi konsep yang di sini tadi. Nah kalau kita gak bayangkan ya kita cari nilai limitnya.
Ini kan kalau biasanya dalam limit itu boleh kita tulis di sini ya. Ini kemudian kita hapus dulu, limit x menuju tak hingga ya dari, ini boleh kita buat seperti ini, dari 7 kurang 2 per x 1 per x pangkat 3. Ini boleh kita buat seperti ini. Ini sama dengan ya, limit x menuju tak hingga dari 7 per 3 dikurang limit x menuju tak hingga, tadi tambah ya, tambah dari yang ini, min 2 per x dikurang 1 per x pangkat 3 per min 2 per x. Nah, jadi ini kita pisah mereka ya, karena ini sih sudah nggak bisa, sorry, bisa seperti itu. Nah, ini tinggal kita substitusi aja nih ya nilainya ini ya. Jadi ini kita substitusi nilai tak hingganya nih ke dalam, ini kan x, berarti ke dalam variabel x. Nah di 7 dan 3 ini kan tidak ada x nya, kita lihat hanya 7 kurang 2 per x, berarti tidak bisa kita substitusikan nilai tak hingga ke dalam 7 dan 3 karena tidak ada variabel x. Nah yang bisa di ketiga ini. Nah seandainya kita substitusikan, maka itu akan menjadi seperti ini kan, min 2 dibagi tak hingga dikurangi 1 dibagi tak hingga dipangkatkan 3 dibagi, kemudian di sini 7 ya, 7 nya tadi ya, 7 tetap ada, kita buat kurangi, langsung kita buat sini aja lah, 7 dikurang 2 per tak hingga kurang 1 per tak hingga pangkat 3 dibagi 3 dikurang 2 per tak hingga. Nah sekarang kita coba lihat konsep yang di awal kita tadi, bahwa tak hingga itu adalah suatu bilangan yang sangat besar nilainya, dan sifatnya pada bentuk ini dia sebagai pembagi. Jadi dalam matematika apa? Apabila suatu bilangan ya kan, jadi dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka hasilnya akan jadi semakin kecil. Bapak ulangi penjelasan Bapak. Apabila ada suatu bilangan, misalnya angka 2 dibagi oleh bilangan yang sangat besar di sini, misalnya 1 miliar atau dibagi dengan 1 juta, maka hasilnya itu akan semakin besar atau semakin kecil. Kita bandingkan dengan misalnya 2 dibagi dengan 1, hasilnya 2. Kita besarkan, misalnya 2 dibagi 1 hasilnya 2 kan, 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1, 2 dibagi dengan 4 hasilnya 0,5 atau setengah. Apa kesimpulannya? Semakin besar angka yang kamu letakkan di sini sebagai penyebut, maka hasilnya akan semakin kecil. Contohnya juga dalam kehidupan kita. Kamu punya kue 1 potong, akan dibagikan dengan adik-adik kamu. Kira-kira mana lebih banyak bagian? Kamu punya adik 5 dengan kamu punya adik 2. Mana lebih banyak dapatkan kue atau lebih banyak memakan kue? Nah, jelas kalau kita bagi dengan jumlah adik kamu yang sedikit. Kalau jumlah adik kamu besar, jumlah adik kamu banyak, ya tentu dia akan menghabiskan banyak potongan kue. Nah, inilah selanjutnya. Jadi kesimpulannya apa? Apabila 2 ini dibagi dengan bilangan yang sangat besar, seperti tadi angka 1 ya, bagi dengan bilangan sangat besar, itu hasilnya akan mendekati 0. Nah, karena dia dibagi dengan 4 aja udah 0,5. Apalagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, jadi dianggap dia 0. Jadi kalau kita tuliskan di sini 7 dikurangi ini 0 hasilnya ya. 0. 1 dibagi bilangan tak hingganya berpangkat 3. Nah, sedangkan dengan dibagi pangkat hingga dibagi bilangan tak hingga tadi, bilangan yang sangat besar aja dia udah 0. Apalagi bilangan yang sangat besar itu kita kuadratkan.
Nah, kamu kan sudah tahu kalau bilangan dikuadratkan tuh makin tambah besar kan. Nah, jadi sudah jelas dia 0 juga. Dibagi dengan 3 dikurang 2 dibagi tak hingga. Sorry, ini harusnya 0 juga ya, kita buat. Harusnya 0. Oh, kelihatan ternyata. Ya, kita buat sini tadi ya, 7 dikurangi 0 tadi ya, 2 bagi tak hingga itu 0, kurang 1 dibagi bilangan yang tak hingga tadi 0, bilangan sangat besar 0, 3 dikurangi 0 juga, ini juga dibagi tak hingga 0. Maka kesimpulannya adalah 7/3. Nah, mudah sebenarnya, dari awal juga sebenarnya sudah tahu kita. Jadi kamu akan bisa menentukan sebuah rumus nanti ya, rumus cepat untuk menghitung suatu limit tak hingga. Nah, jadi kamu akan bisa menemukan bagaimana jika ya soalnya itu pangkatnya tidak sama. Misalnya ini kan pangkat 3 nih. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ini pangkatnya 2? Ya, apabila x berpangkat 2, apakah ini harus dikali seperti x pangkat 3 juga? Nah, ingat prinsip pembagian penyederhanaan ya. Kalau atas dibagi dengan 2, bawah juga harus dibagi dengan 2. Ya, jadi kamu tidak boleh nanti ini dikali 1/x pangkat 3. Kalau ini soalnya 3x kuadrat, oh bagi dengan 1/x kuadrat. 1/x kuadrat nggak boleh, berarti kamu tidak seimbang. Nah, itulah kamu bisa menjawab soal-soal nanti yang mungkin berbeda bentuknya. Oke, mungkin ini penjelasan Bapak yang nomor 1. Oke, untuk yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 2, kita akan mencoba menjelaskan hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Cuma di sini ada bentuk akarnya ya. Bagaimana kalau bentuknya akar? Ya, oke. Kita sama perlakukan seperti yang tadi. Ini kita akan coba kali dengan ya, kita akan coba kali dengan berapa coba bentuknya ini supaya nanti sederhana. Karena ini bentuknya akar ya. Prinsip akar itu kalau kita jelaskan di sini, apabila ada akar 5 dibagi dengan akar 2, itu bisa kita tulis seperti ini. 5/2 akarnya masuk, jadi akarnya itu digabung ya, maka 2 ini tadi bisa masuk ke dalam 5, bisa kita bagi dengan 5. Itu prinsip dengan akar ya. Jadi bagaimana kalau dengan yang ini? Maka kita akan gunakan prinsip ini juga. Nah, bagaimana supaya kita bisa menambahkan bilangan di dalam akar ini tadi supaya kita bisa menyederhanakan x kuadratnya? Maka kita harus pakai akar juga di sini. Akarnya yang bentuknya 1 per ya, letaknya di bawah. Nah, ini kan sama aja dengan misalnya akar 5 dikali 1 per akar 2 misalnya ya. Ini kan ingat Bapak tadi bilang kalau akar 5 itu dia ada akar sebenarnya sini ada angka ya, ada angka sebenarnya 1. Jadi akar 5 kali 1 akar 5, 1 kali akar 2 akar 2. Baru jadilah dia bentuk seperti yang di atas, akar dari 5/2. Nah, jadi ya untuk menjadikan bentuk akar ini tadi sebenarnya dikali dengan 1 per akar juga ya, akarnya di bawah sebagai penyebut. Jadi ini untuk menjadikan seperti yang tadi yang pertama, kita kalilah dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini kan x kuadrat ya, x kuadrat. Berarti dengan x kuadrat gitu. Tapi karena di sini akar, maka kita harus menjadikan akar juga. Iya. Di sini ya. 1 per akar x kuadrat. Ya, ini harus kita kalikan dengan yang atas atau pembilang, juga harus dikali dengan yang bawah supaya dia seimbang ya. Kalau kita kalikan mungkin jadinya seperti ini. 4x kuadrat ditambah 5x ya kan, dikali akar x kuadrat dibagi akar x kuadrat dibagi dengan akar x kuadrat juga. Tahu kan kenapa bisa akar sudah di bawah ya, sama seperti tadi. Kalau dikali dengan 1 per akar 2 maka jadinya kan akar 5 kali 1 akar 5, 1 kali akar 2 akar 2. Ini akar 4x kuadrat tambah 5x kali 1 dibagi ini akar x kuadrat. Jadi ini kita bagikan, ini kali 1 per akar x kuadrat, hasilnya ini. Kemudian akar x kuadrat dikali dengan 1 per akar x kuadrat, hasilnya adalah yang di bawah ini. Nah, setelah itu baru kita tinggal
memasukkan akar ke dalam, menggabungkan akarnya menjadi satu. Jadi kita tulis seperti ini. Per X kuadrat ya. Nah, ini boleh kita lakukan seperti tadi. Nanti kalau pembagian ini, ingat, jangan kamu habiskan ini dengan satu pihak saja ya. Kan tadi kan tinggi perkalian kan kalau misalnya begini ya, ada 3 dikali 2 tambah 4, maka setiap bilangan ini harus kamu kali ke dalam kan. 3 kali 2 6 ya kan, 3 kali 2 6 tambah 3 kali 4 itu 12, hasilnya adalah 18. Begitu juga lah kalau kamu membagi, misalnya 6 ditambah 3 dibagi dengan 3, maka untuk mencarinya kamu boleh menjumlahkan dulu ya. Ini juga sama tadi ya, ini boleh kamu jumlahkan dulu menjadi 6 baru kali dengan 3, hasilnya sama kan, 18 juga kan. Begitu juga dengan ini, kamu boleh menjumlahkan dulu ya, 6 tambah 3 hasilnya 9 ya kan, bagi 3 berarti jadinya 9 per 3 hasilnya 3. Atau boleh juga kamu dengan membagi satu per satu, kayak saya kan kali satu per satu, jadi bagi satu per satu, 6 tambah 3 bagi 3 sama kan. Jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari konsep ini? Ternyata membagi sebuah bilangan ya, membagi bilangan, operasi penjumlahan itu tidak boleh kamu seperti ini. 3, oh ini kan ada 3 nih, biasanya habis ini berarti. Nah, tidak boleh ya. Sama dengan ini berarti habis nih, suara X kuadrat habis. Tidak ya, karena kita sudah punya aturan di sini. Nah, apabila dalam pembagian ya, kamu harus menggunakan prinsip tadi. Jadi boleh kamu jumlahkan terlebih dahulu ya, ini jumlahnya tidak sama dia baru dibagi 3, atau kamu bagi satu per satu. Nah, ini kan sudah jumlahkan kan tidak bisa, tidak bisa karena berbeda variabelnya secara sendiri. Nah, jalan satu-satunya adalah kita dengan memecahnya seperti ini. Jadi kita buat jadi ini, 4x kuadrat itu dibagi x kuadrat ditambah 5x juga dibagi dengan x kuadrat. Kebetulan yang bawah ini tidak ada operasi penjumlahan, sama pula hasilnya ya, boleh kita sederhanakan menjadi akar dari 1 kan. Oke. Nah, terus selanjutnya ingat konsep yang di awal tadi yang kita pakai nomor 1, ini bisa kita sederhanakan pada itu adalah 5 di sini X itu ada 2 kan, 5x dibagi x kali x, ini habisnya 5 bisa kita tulis seperti ini ya, 4 akar dari 4 ditambah berapa tadi, kalau suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat besar
jadi berlaku juga untuk bilangan lain, kecuali yang pangkat itu misalnya tak hingga dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah satu. Jadi dibagi dengan sama dia. Dua kan, ternyata mudah. Dan sebenarnya juga ini kalau kamu pandai atau kamu memahami konsep dari awal soal, kamu bisa menjawab dari itu. Kamu perhatikan saja empat yang tadi dari awal, empat dari mana asalnya, dari empat ini, empat ini dari empat ini, dari empat ini berasal dari empat. Nah ini asalnya dari empat yang berbentuk x kuadrat. Ini dari empat yang ini. Ini empat dari empat yang ini. Kenapa yang di bawahnya kebetulan jadi satu? Nah seandainya yang di bawahnya ini tadi suatu bilang ada bilangan di sini angka 3 misalnya. Nah secara logika kalau di sini ada angka 3, berarti di sini ada angka 3. Nanti di sini ada angka 3 misalnya. Di sini juga, berarti kalau di sini angka 3, di sini nggak jadi angka 1. Ya, itu nggak jadi 1. Akar 3. Berarti kalau di sini 3, akar 3. Kalau di sini 4, akar 4. Kebetulan akar 4 ada nilainya. Ada nilainya jadi 2. Jadi kalau kamu coba seperti ini, bisa mengambil apa itu koefisien? Ada letak terletak pada pangkat variabel tertinggi. Jadi bisa dicoba masalah yang lain. Jadi kerjakan dulu soal itu dengan tiga soal yang berbeda kamu kerjakan. Yang pertama kamu pilih yang pangkatnya sama-sama, pilih soal yang lain pangkatnya berbeda, kamu akan tahu rumus cepatnya ya. Oke, mungkin dua soal dulu. Semuanya kemari ini apakah harus seperti itu? Ya bisa jadi. Kalau seperti itu silahkan, coba kita untuk mengerjakan soal dengan cara seperti itu. Nah, Bapak akan cari petunjuk ini petunjuk tadi di soal nomor 1 ya. Ternyata jawaban dari itu yang paling berpengaruh adalah pangkat tertinggi. Sedangkan pangkat yang di bawahnya itu sebagai tambahan saja. Nah, karena berarti mereka hasilnya itu adalah dari 0. Nah, jadi kamu bisa menyimpulkan dari ini. Nah, bagaimana atau saya bisa menyebutkan soalnya saya kalikan di sini, maka saya akan mendapatkan sebuah polinomial ya. Ini kali ini semuanya di sini. Maka jangan ditulis sama seperti soal nomor 1 ya. Apa itu? Ya, jadi nomor 1 itu kita cari hanya pangkat tertinggi. Jadi tergantunglah oleh kamu. Kalau yang kita ambil cuma yang pangkat tertinggi saja nanti ya kan, pangkat tertinggi aja. Ngapain kamu kerjakan selesaikan kalian ini semua sampai tuntas. Lebih hemat waktu, kamu sudah berpikir untuk mencari pangkat yang tertinggi, maka mana yang harus kamu kalikan kan gitu. Jadi jalannya kamu sudah bisa meniru dari yang nomor 1.
Cuman untuk mendapatkannya kamu harus berpikir dulu dari sini.